Iya, shalom saudara, selamat malam. Berjumpa lagi di acara Mesbah Doa. Saya percaya kita semua dalam keadaan sehat, baik dan luar biasa. Dan mari kita mau terus, apapun keadaan hari-hari ini, ucapan syukur tetap ada di hati. Pujian penyembahan tetap kita naikkan bagi Tuhan. Mari kita terus ada dalam hadirat Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapak, terima kasih buat anugerah Tuhan atas hidup kami. Terima kasih pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Bahkan sampai hari ini kami masih disertai Tuhan. Sehat, tidak kurang suatu apapun. Semua karena anugerah Bapa. Kami mengucap syukur. Kami percaya kasih-Mu tidak pernah berkesudahan di hidup kami. Biarlah senantiasa ada ucapan syukur yang keluar dari mulut kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami membawa pujian penyembahan kami di hadapan Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama dan biarlah Tuhan berkenan dengan apa yang kita lakukan. Terima kasih Tuhan. Katakan saudara, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu Tuhan, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari lebih lagi angkat hatimu pada Tuhan, katakan, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Kami bersyukur padamu, sebab Kau Tuhan yang mengasihiku. Amin Yesus. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Lebih lagi naikkan ucapan syukurmu, katakan pada Tuhan, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Kami bersyukur padamu, Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Yesus yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup kami indah. Terima kasih Tuhan, semua anugerah-Mu, semua karena kasih karunia-Mu
bagi hidup kami. Kau jadikan indah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Ku bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku. Hatimu ada bagiku. Kami bersyukur. Oh, bersyukur padamu. Engkau Tuhan yang mengasihi kami. Amin Tuhan. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan sekali lagi saudara, mari lebih lagi bawa ucapan syukur kita pada Tuhan. Yes, ini ucapan syukur kami Tuhan. Ku bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku. Hatimu ada bagiku. Kami bersyukur. Ku bersyukur padamu. Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Terima kasih Tuhan. Biar apapun keadaan kami mau tetap bersyukur kepadamu dalam segala hal. Karena kami tahu kasih setia Tuhan besar bagi hidup kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau yang tidak pernah membiarkan kami. Kasih-Mu besar di hidup kami Tuhan. Terima kasih. Kami mau terus bernyanyi bagi anugerah-Mu, bagi kasih setia-Mu yang besar di hidup kami. Terima kasih Tuhan, karena berakhir kasih setia-Mu selalu nyata, dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku. Kau segalanya, tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata, dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku. Kau segala, tak pernah berakhir, kasih tak pernah berakhir Tuhan, amin. Selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu,
Yesusku, Kau segala. Lebih lagi dengan iman katakan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segala. Mari saudara, engkau yang mulai putus harapan, katakan dengan iman, tak pernah berakhir. Kami percaya Tuhan, tidak pernah berakhir kasih setiamu di hidup kami, selalu nyata bagi kami Tuhan, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya. Takkan pernah berakhir, takkan pernah berhenti kasih-Mu bagi kami. Engkau setia, Engkau baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Kau Tuhan yang besar, Kau ajaib bagi kami Yesus. Takkan pernah berhenti kami berharap kepada Tuhan, karena apa yang Engkau buat itu indah di hidup kami. Mari saudara, tetaplah berharap dan jangan pernah berhenti untuk berharap pada Tuhan. Mari sekali lagi katakan pujian ini, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau sekali lagi tak pernah berakhir. Katakan dengan iman pada Tuhan. Mari angkat imanmu, katakan, tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu Yesusku, Kau segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesetiaan kasih-Mu. Tidak pernah terukur kasih-Mu Bapa. Seperti matahari yang bersinar, yang tidak pernah berhenti bersinar, setiap hari memberikan cahaya bagi hidup kami. Demikianlah kasih Tuhan yang luar biasa, yang tidak pernah meninggalkan. Bahkan sekalipun kami dalam keadaan yang hari-hari ini mungkin tidak menentu, namun kami tetap melihat kasih Tuhan lebih dari segala-galanya di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Oh, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya, cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya,
kesetiaan-Mu Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan atas cinta. Lebih lagi katakan, oh kasih-Mu lebih dari mentari, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinar cinta-Mu, Tuhan, lebih dari samudra. Tenggelam kami di dalam kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu, kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti menyinari hidup kami Tuhan, memancarkan sinarnya cinta-Mu lebih dari samudra Tuhan. Terima kasih, tenggelamku di dalam kesetiaan. Lebih lagi saudara katakan, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya cinta-Mu Tuhan, lebih dari samudra. Tenggelam kami di dalam kasih-Mu Tuhan, kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Kami kagum akan cinta-Mu, kami kagum akan kasih-Mu bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau setia, Engkau setia bagi kami. Glory bagi-Mu Tuhan. Tetaplah percaya saudara, karena kasih Tuhan tidak pernah berhenti bagi kita. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya cinta-Mu lebih dari samudra. Tenggelam kami di dalam kasih-Mu Tuhan, oh kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinar-Mu Tuhan. Amin. Cinta-Mu lebih dari samudra. Tenggelam kami di dalam kasih-Mu, kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Terima kasih atas cinta-Mu bagi kami Tuhan. Tidak akan pernah berhenti kasih setia-Mu, kami percaya itu. Ajar kami terus percaya bagian kami adalah mempercayai Tuhan. Bagian-Mu melakukan sesuatu yang tidak mungkin bagi kami. Engkau tahu jalan-jalan hidup kami. Kami terus berharap dan berserah kepada-Mu saja Tuhan. Kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin.
Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya, seperti biasa saya akan membacakan kesaksian terlebih dahulu. Ya, Shalom Ibu Debbie, saya seorang ibu rumah tangga. Umur saya 64 tahun. Puji Tuhan bulan ini genap 46 tahun pernikahan kami. Puji Tuhan di masa pandemi ini saya boleh mengenal Ibu Debbie. Saya mau bersaksi 1 tahun yang lalu jantung saya bermasalah. Dan dokter menyatakan bahwa saya bisa stroke atau mati mendadak. Kalau mau sembuh maka harus diablasi dengan biaya yang sangat besar. Akhirnya saya mengatakan kepada dokter bahwa saya tidak mempunyai uang sebanyak itu. Dan saya hanya pasrah kepada Tuhan, Bu. Karena saya percaya semua organ dalam tubuh saya adalah Tuhan yang menciptakan. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan mau sembuhkan, kalaupun Tuhan tidak menyembuhkan saya, ya saya mau tetap setia. Namun karena kasih dan anugerah Tuhan, saya boleh ada sampai saat ini sebagaimana saya ada. Saya bersyukur, ya tiada hari tanpa mesbah doa dan mesbah syukur, puji Tuhan ya. Terima kasih Ibu Debbie, pengurapan Tuhan melimpah atas Ibu Debbie Basjir dan Bapak Daniel beserta keluarga. Maaf kesaksian saya mungkin panjang, semoga jadi berkat dan Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin. Iya, amin. Kita percaya dan Ibu juga percaya hidup mati kita di tangan Tuhan, ya. Kalau belum waktunya mati, ya nggak mati. Kalau sudah waktunya, ya dengan cara apapun, ya sudah. Ya, tapi kalau kita masih diberikan hidup, kita mau hidup bagi Tuhan. Makanya Ibu ini berkata tidak pernah melewatkan mesbah doa dan mesbah syukur. Setiap hari terus mencari Tuhan. Tuhan memberkati Ibu, tetaplah setia, Bu ya, tetap setia kepada Tuhan karena Tuhan yang pegang kendali atas hidupnya Ibu. Ya, sekalipun dokter berkata bisa mati mendadak, bisa apa, tapi kita tahu hidup mati kita ada dalam kedaulatannya Tuhan. Baik, saya akan bacakan satu kesaksian lagi. Selamat malam Ibu Debbie, saya mau bersaksi tentang kebaikan Tuhan kepada saya. Saya mengikuti mesbah doa sejak bulan Mei 2020. Tapi saya mengikutinya setelah selesai menonton sinetron. Oh haleluya ya. Setelah saya mendengarkan khotbah Ibu Debbie bahwa Tuhan itu tidak bisa dinomorduakan. Jadi setelah itu saya mengikuti, setelah itu bertobat dan saya mengikutinya sesuai dengan acara jamnya mesbah doa. Ya, ada malah yang nonton drama Korea dulu baru mesbah doa. Tuhan itu baik, Bu. Waktu bulan Oktober lalu, 2019, saya pernah ketabrak motor di jalan raya. Di kota Cirebon, kaki dan tangan saya putus. Kaki dan tangan saya putus. Haleluya ya. Bahkan bantalan pinggang saya juga ambles, saya sampai dioperasi di Solo. Harusnya setelah operasi tulang saya diberi waktu 8 bulan untuk mencabut pen. Tapi sekarang berhubung pandemi sekarang pen saya belum sempat dicabut. Tadinya bahkan kaki saya susah sekali untuk berjalan. Dan tangan saya tidak bisa buat bekerja. Untuk duduk saja saya tidak kuat lama-lama, Bu. Tapi setelah saya mengikuti rutin mesbah doa dan mesbah syukur, sekarang saya sudah lancar berjalan, duduk pun bisa lama. Tangan saya juga sudah bisa bekerja kembali. Wow, puji Tuhan ya, Tuhan Yesus dahsyat. Saya percaya waktu Ibu berdoa dan Ibu menyuruh menumpangkan tangan ke bagian tubuh yang sakit. Saya selalu melakukannya dengan rutin, Bu, setiap hari dan saya mempercayai bahwa mujizat Tuhan Yesus itu masih ada.
Terima kasih Ibu Debbie atas khotbah Ibu ya dan yang menguatkan iman saya. Tuhan memberkati Ibu sekeluarga supaya melalui pelayanan Ibu Debbie banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Puji Tuhan, haleluya, dahsyat ya saudara. Ya kalau dulu ngikut nonton mesbah doa setelah menonton sinetron terlebih dahulu. Tapi ketika mendengar khotbah saya bahwa jangan menomor duakan Tuhan di hidup ini, akhirnya bertobat. Sekarang ya nonton mesbah doa ya, puji Tuhan saudara ya. Kita percaya bahwa ketika orang itu menempatkan Tuhan pada prioritas yang pertama dalam hidupnya, maka Tuhan juga sanggup menjadi jawaban, bahkan Tuhan juga memegang kendali atas hidup kita. Seperti firman Tuhan yang sudah kita baca semalam bahwa bagaimana cara kita berespon ya kepada firman Tuhan kemarin, ya begitulah juga Tuhan akan berespon terhadap kita. Ya jangan seperti Raja Yoyakim yang membakar ya firman Tuhan, surat nubuatan itu, ya cara dia meresponi Tuhan itu benar-benar tidak benar sehingga akhirnya dia mati terbunuh dan bahkan binasa, saudara ya. Saya berdoa supaya setiap kita semakin hari semakin cinta Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan dan semakin mencari Tuhan sungguh-sungguh. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Kita sudah sampai di Yeremia pasal yang ke-37. Yeremia pasal 37 sekarang ayat yang ke-11. Yeremia dipenjarakan. Tadi malam kita sudah ya membaca ya sampai di ayat yang ke-10 ya, dan Tuhan berkata bahwa enggak boleh titip-titip doa. Raja Sedekia meminta untuk menitip doa kepada Yeremia. Ya, suruh Yeremia berdoa buat kita kepada Allah. Siapa tahu Tuhan bisa mendengarkan dan kita ini bisa terluput. Ya, tetapi mereka tidak taat dan tidak takluk pada Tuhan. Maaf. Tuhan melihat hati kita, sekalipun saudara titip doa sama pendeta. Ada loh orang-orang yang merasa ketika dia sudah titip doa, maka hidupnya pasti diberkati. Ya dia tetap berbuat dosa gak apa-apa, yang penting dia titip doa sama pendeta, dia kasih pendeta duit, suruh pendeta itu berdoa. Kalau saya gak mau. Ya kita harus datang sendiri kepada Tuhan. Maaf, saudara tidak bisa menyogok Tuhan. Ya, saudara tidak bisa menyogok Tuhan dengan memberi persembahan kepada pendeta lalu saudara titip doa. Tuhan mau engkau sendiri yang datang pada Tuhan. Itu artinya engkau meresponi Tuhan dengan sikap hati yang benar. Itu artinya engkau meresponi Tuhan ya, dan sungguh-sungguh mau menyatakan kepada Tuhan bahwa engkau itu menghormati Tuhan. Ya, jangan titip-titip doa kepada pendeta atau siapapun, datanglah sendiri. Sekarang ayat yang ke-11, Yeremia dipenjarakan. Firman Tuhan ayat yang ke-11, ketika tentara orang Kasdim itu telah angkat kaki dari Yerusalem, oleh karena takut kepada tentara Fir'aun, ayat 12, maka keluarlah Yeremia dari Yerusalem untuk pergi ke daerah Benyamin dengan maksud mengurus di sana pembagian warisan di antara kaum keluarga. Ya, jadi ada yang menarik di sini saudara. Yeremia itu akhirnya keluar dari persembunyiannya. Lalu dia hendak pergi keluar kota. Ya, dia hendak menuju ke daerah Benyamin dengan maksud mengurus di sana pembagian warisan di antara kaum keluarga. Jadi Yeremia itu ya mau pulang untuk urus warisan. Ya, kita tahu waktu itu juga Yeremia beli sebidang tanah. Ya, jadi dia mau pulang urus warisan. Hari-hari ini tuh banyak orang yang berantem karena warisan. Saya mau berkata kepada kita semua yang hari ini terlibat dalam sengketa warisan keluarga, saudara bertobatlah. Warisan kita yang terbaik itu di sorga. Jangan jadi orang tamak ya, selalu mengharapkan warisan, selalu mengharapkan sesuatu ya, jangan saudara. Ketika kita mengharapkan warisan yang di bumi ini, apalagi sampai berantem menyakiti hati orang cuma gara-gara warisan, engkau tidak akan diberkati Tuhan. Untuk apa kita peroleh harta dunia tetapi kita ini kehilangan ya harta surgawi. Berbagilah yang adil, kalaupun ada warisan, puji Tuhan, harta warisan itu harta yang gak kita cari loh.
Harta warisan itu harta yang kita dapat hanya dari peninggalan orang tua loh, bukan kita cari sendiri loh. Ya, karena itu jangan terlalu tamak dan kepengen saya bilang banyak orang yang rakus dengan warisan. Ya, jangan berpikir bahwa harta itulah yang akan memuaskan hidup kita. Kalau hari-hari ini saya masih banyak terima telepon orang-orang yang ribut, orang Kristen yang ribut soal warisan, ribut soal ini dan itu. Ya, saya ketika menikah juga dengan suami saya, kami berdua punya prinsip kita tidak mengharapkan warisan apapun dari siapapun, bahkan dari keluarga orang tua atau siapapun. Kenapa? Karena kita tahu ya, ketika kita berharap warisan dari dunia, kita tidak mendapatkan warisan dari sorga. Ya, saya berkata pada suami saya, ya kita punya warisan di sorga, yang dari sorga saja ya. Yeremia mau pulang ke daerah Benyamin untuk mengurusi warisan keluarganya. Ayat 13, tetapi ketika ia sampai ke pintu gerbang Benyamin, maka di sana ada seorang kepala jaga yang bernama Yeremia bin Salemnya. Ya, Yeremia bin Salemnya bin Hananya. Ia menangkap Nabi Yeremia sambil berteriak, "Engkau mau menyeberang kepada orang Kasdim." Jadi Yeremia dituduh mau pergi kepada orang Kasdim, menyeberang kepada pihak musuh. Ya, ayat 14. Dan sekalipun Yeremia menjawab, "Itu bohong. Aku tidak hendak menyeberang kepada orang Kasdim." Tetapi Yeremia tidak mendengarkan. Lalu ia menangkap Yeremia dan membawanya menghadap para pemuka. Ya, saudara, sekalipun kita ini disertai Tuhan, sekalipun kita ini orang melayani Tuhan, tapi seringkali Tuhan harus izinkan kita mengalami masalah, bahkan penderitaan, bahkan tekanan. Hari-hari ini banyak sekali orang yang WA kepada saya dan bertanya, "Bu, ya saya ini sudah berdoa, saya sudah ikut Tuhan, saya sudah tiap hari mesbah doa, saya sudah begini, tapi kenapa Tuhan izinkan saya kena malapetaka? Kenapa Tuhan izinkan saya ini kena masalah?" Yeremia ini kurang apa disertai Tuhan, saudara. Dia bahkan bisa mendengar suara Tuhan dengan begitu nyata. Lalu Tuhan berfirman kepada Yeremia. Kenapa Tuhan gak kasih tahu, "Yeremia, kamu jangan pergi ke situ. Di sana ada Yeria, nanti Yeria akan menangkap kamu di sana." Ya, kalau Yeremia bisa protes, mungkin dia akan protes, "Tuhan, kenapa sih kamu gak kasih tahu kalau Yeria itu akan menangkap saya?" Ya, bahkan dia dituduh untuk sesuatu yang dia tidak lakukan. Dia dituduh akan menyeberang kepada negeri musuh, yaitu orang Kasdim. Jadi saat itu keadaan di sana lagi genting, saudara ya. Lalu Yeremia dimasukkan ke dalam penjara, ditangkap dan dibawa kepada para pemuka agama. Pemuka ya. Ayat yang ke-15 bisa dikatakan, para pemuka itu menjadi marah kepada Yeremia. Mereka memukul dia dan memasukkannya ke dalam rumah tahanan, rumah panitra Yonatan itu. Adapun rumah itu telah dibuat mereka menjadi penjara. Saudara, secara manusia tidak mudah Yeremia diizinkan dipukul, ditangkap, dipukul. Dalam hidup ini, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, seringkali yang namanya masalah itu akan kita alami, akan kita jalani, saudara. Ya, bahkan Yeremia mengalami aniaya yang secara fisik. Saya yakin tidak enak menjadi Yeremia. Yang pertama dulu kita tahu bersama ketika dia menulis surat itu dibacakan di bait suci, di depan raja dan di depan para pemuka-pemuka. Dia sudah diperintahkan untuk ditangkap ya. Dia sudah harus bersembunyi, saudara. Ada perasaan tertekan, takut, dan itu gak enak. Dan itu gak mudah. Ya, bahkan mungkin dia bisa berkata, Tuhan, setelah saya melayani Engkau menjadi nabi, malah hidup saya itu penuh masalah." Mungkin lebih enak kalau dia gak melayani Tuhan. Karena itu saya mau sampaikan buat setiap kita yang hari-hari ini ada di ladang pelayanan, kita yang melayani Tuhan, saudara.
Mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami masa-masa ujian, masa-masa pencobaan. Yang namanya kita melayani Tuhan tuh justru kita pertama yang harus diuji. Karena anak Tuhan, para prajurit. Orang mau jadi prajurit dunia saja itu gak mudah. Harus melewati latihan, tantangan untuk menunjukkan bahwa mereka itu menjadi prajurit yang hebat. Nah, kita ini menjadi prajuritnya Tuhan. Nggak mungkin kita jadi prajuritnya Tuhan, kita nggak dilatih iman kita. Ya, nggak ada orang jadi prajurit itu tidak dilatih, saudara. Bagaimana cara Tuhan melatih kita? Ya lewati masalah, tantangan. Yeremia ditangkap, dipukul. Bukan cuma ditangkap, di sini dikatakan dan mereka memukul dia. Ya, dan setelah mereka memukul dia, marah kepada Yeremia, mereka memukul dia, dipukul tuh nggak enak, saudara. Ini sudah sampai ke fisik, saudara. Dia mengalami penyiksaan fisik. Ya, mengikut Tuhan itu seringkali akan diizinkan, ya. Bukan soal kita kenapa begini Tuhan, kenapa berjalani saja sambil bersyukur. Karena Tuhan tahu, ya, ketika dia mengizinkan suatu terjadi itu pasti Tuhan ada maksud dan dia pasti akan memberikan kita kekuatan. Ayat yang ke-16. Demikianlah halnya Yeremia masuk ke dalam ruang cadangan air di bawah tanah itu dan lama Yeremia tinggal di sana. Kasihan banget, saudara. Ya, dia ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Dia tinggal di sana, saudara. Itu sesuatu yang sangat tidak enak. Saudara, kalau engkau hari-hari ini sedang mengalami hal-hal yang tidak enak, kalau hari-hari ini mungkin engkau sedang mengalami masa-masa yang sulit dalam hidupmu. Engkau sedang berkata, kenapa aku mengalami begini? Jalani saja, saudara, ya. Tuhanlah yang akan memberikan kita kekuatan. Ayat yang ke-17, ya. Pada suatu kali Raja Sedekia menyuruh orang mengambil dia. Lalu dengan diam-diam bertanyalah raja di istananya kepadanya, adakah datang firman dari Tuhan? Jawab Yeremia, ada. Jadi tumben ini, saudara, tiba-tiba Raja Sedekia menyuruh mengambil Yeremia dari penjara dan dia bertanya, adakah lagi firman dari Tuhan? Berarti Raja Sedekia ini mulai hatinya goyah, ini benar-benar nabi ini, ya, dan semua yang dia ucapkan tergenapi ini, ya. Jadi dia tanya, adakah lagi firman dari Tuhan? Jawab Yeremia, ada lagi, katanya, bunyinya engkau akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel. Aduh, ya, Yeremia ini sudah dipanggil raja, ketemu raja dari penjara. Ditanya sama raja, ada lagi firman dari Tuhan? Ya, kalau orang niatnya mau cari muka atau cari aman, dia bilang ada raja. Tuhan berjanji, Tuhan akan melindungi raja, Tuhan akan menyertai raja, akan menyelamatkan bangsa ini. Tapi Yeremia bukan nabi yang bisa dibeli. Yeremia bukanlah orang yang bisa menyerahkan kebenaran, menukarkan kebenaran dengan kesenangan sesaat. Dengan lantang dia berkata, ada Tuhan, suara Tuhan ada. Tuhan berfirman, ya, dia berkata, jawab Yeremia. Ya, bunyinya engkau akan diserahkan ke dalam tangan Raja Babel. Wow, saudara, ya. Kebenaran adalah kebenaran. Enggak perlu cari aman, ketemu raja siapapun. Kalau kita berdiri dalam kebenaran, maka kita harus sampaikan kebenaran. Ayat 18, saudara, di sana dikatakan, kemudian berkatalah Yeremia kepada Raja Sedekia, adakah dosa yang kau perbuat, yang ku perbuat kepadamu? Atau kepada pegawai-pegawaimu dan kepada bangsa ini sehingga kamu memasukkan aku ke dalam penjara? Yeremia bertanya, ayat 19, di manakah gerangan para nabimu yang telah bernubuat kepadamu bahwa Raja Babel tidak akan datang menyerang kamu dan negeri ini? Ya, Yeremia mengingatkan, mana nabi-nabi palsumu itu yang bernubuat bahwa kamu aman, ya, negerimu aman. Sebaliknya Yeremia yang menubuatkan yang benar malah mau dibunuh. Sedekia bimbang, saudara, antara menyerah atau bertahan. Karena terlalu takut dan lemah untuk melaksanakan otoritas, akhirnya dia meminta Yeremia untuk datang secara rahasia ke istananya.
Mungkin ia mengharapkan ada kabar yang lebih baik dari Allah lewat Yeremia, saudara ya. Raja Sedekia mulai putus asa. Dia ingin mendengar suatu firman dari Tuhan. Tetapi dia takut akan konsekuensi politik bila ketahuan berbicara dengan Yeremia. Jadi saudara lihat, kenapa Tuhan mengizinkan Yeremia itu ditangkap dan dipenjara? Ternyata supaya Yeremia ini bisa ketemu Raja Sedekia. Tuhan itu tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi dengan begitu saja. Justru lewat dia masuk penjara, Raja Sedekia panggilkan. Raja Sedekia di dalam kebimbangannya, ketakutannya, di depan ada musuh, dia sudah mulai galau dan bimbang apakah harus menyerah kepada Nebukadnezar atau terus melawan, sehingga bimbang saudara. Tetapi dia mencoba merenung, mungkin benar Yeremia ini apa yang dikatakan. Lalu dia bertanya, adakah Tuhan berbicara kepadamu? Ada, bahwa engkau akan diserahkan kepada Raja Babel, kata Yeremia saudara ya kepada dia. Kebenaran adalah kebenaran. Yeremia menantang dia, mana nabi-nabi palsumu yang waktu itu bernubuat bahwa negerimu akan baik-baik saja dan engkau akan baik-baik saja dan tidak akan ditaklukkan kepada Raja Babel. Ayat 20 di sana dikatakan, sekarang dengarkanlah hai tuanku, Raja. Biarlah permohonanku sampai di hadapanmu. Janganlah kembalikan aku ke rumah Panitria Yonatan, nanti aku akan mati di sana. Ya. 21, Raja Sedekia memberi perintah, lalu orang menahan Yeremia di pelataran penjagaan dan memberikan setiap hari kepadanya sepotong roti dari jalan tukang roti. Sampai pada waktu segala roti habis di kota itu, demikianlah Yeremia tinggal di pelataran penjagaan itu. Saudara, ya kenapa Yeremia harus ditangkap supaya dia bisa menyampaikan firman Tuhan kepada Raja Sedekia. Yang namanya firman itu pasti digenapi saudara. Dan apa yang diucapkan oleh Yeremia semua terjadi. Sehingga Raja Sedekia mulai berpikir dan mulai bingung. Ternyata Yeremia benar-benar nabi yang diutus Tuhan. Ya, dan akhirnya Tuhan pun menyatakan bahwa firman-Nya harus digenapi. Kami percaya Tuhan, sekalipun Tuhan mengizinkan kami mengalami banyak pergumulan ketika mengikut Engkau, seperti Yeremia yang harus dimasukkan dalam penjara, bahkan dipukul, tapi kami tahu untuk menggenapi rencana Tuhan, seringkali ada harga yang harus kami bayar. Namun satu hal yang kami percaya, kesetiaan Tuhan tidak pernah berhenti. Engkau yang menyertai. Engkau juga yang menyertai Yeremia, Engkau juga menyertai setiap kami. Tak pernah berhenti kasih setia-Mu atas hidup kami Tuhan. Selalu nyata. Itulah yang kami mau percayai malam hari ini. Tak pernah kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segala, tak pernah berakhir. Setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti. Kami berharap kepadamu Tuhan, Yesusku, Kau segalanya. Terima kasih. Terima kasih buat kasih setia-Mu yang terus mengingatkan kami untuk bertobat. Perjanjian-Mu itu abadi bagi orang-orang yang mau hidup dalam jalan-jalan-Mu. Ajar kami untuk terus setia Tuhan, mengiring Engkau, taat pada perkataan-Mu,
Dalam rumah tangga keluarga, suami istri terus saling menopang di dalam Tuhan. Kami bersyukur menyerahkan anak-anak kami dalam tangan Tuhan. Masa depan mereka, jodoh mereka ada di tangan-Mu Bapa. Sehingga kami percaya ketika kami hidup dalam tangan-Mu Bapa, dalam jalan-jalan-Mu, tidak ada satupun sakit penyakit Tuhan. Bahkan kutuk menimpa hidup kami. Kalau hari-hari ini ada di antara keluarga kami yang sedang sakit, terbaring di rumah sakit, kami berdoa kesembuhan boleh terjadi, terutama kesembuhan secara jiwa. Agar tidak ada sungut-sungut, ampuni kalau sakit datang karena kelemahan kami dan dosa kami, ampuni. Kalau karena serangan kuasa kegelapan, kami ikat, patahkan, tolak, hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sembuhkan setiap yang sakit hari ini. Kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Terus berkati orang tua keluarga kami yang sudah di usia senja, oma opa kami, para single parent, Tuhan memberkati mereka agar terus setia kepadamu. Berikan kesehatan dan damai sejahtera bagi setiap keluarga kami dan setiap orang yang mendengarkan mesbah doa malam ini dalam tekanan yang berat, sakit penyakit, hutang piutang, ikatan dosa, persinahan, percabulan, homoseksual, lesbian, ketakutan, kekhawatiran, depresi, bahkan kepahitan, kekecewaan, dendam, kami tolak semua itu dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan sanggup melepaskan. Kami percaya Tuhan mencari orang yang mau, karena kemampuan itu adalah bagian Tuhan dalam hidup kami. Yang sakit disembuhkan, yang beban berat Engkau lepaskan Tuhan. Berkati siap mereka Tuhan yang merindukan punya keturunan. Engkau berikan keturunan ilahi dalam nama Tuhan Yesus. Segala roh kemandulan kami tolak dalam nama Yesus. Tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan memberkati setiap orang yang berkekurangan. Taruh iman kami hanya kepada Engkau, sehingga kami tidak mengandalkan manusia, tidak cari manusia, tapi kami cari Tuhan. Diberkatilah orang yang mencari Tuhan. Ada 1001 macam cara mujizat yang Tuhan bisa kerjakan. Bapa, Engkau terus juga memberkati bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Lawatan Tuhan terjadi atas bangsa ini. Ampuni bangsa kami Tuhan. Ampuni Indonesia, berkati pulau-pulau. Apapun yang terjadi di atas bangsa ini, kami tahu Tuhan sedang bekerja menyatakan kemuliaan, mencurahkan hujan pertobatan agar kami semakin mendekat pada Tuhan. Tuhan lindungi setiap keluarga demi keluarga yang terus berdoa berserah, diluputkan dari gempa, dari bencana apapun. Tuhan lawat bangsa kami Tuhan supaya hujan pertobatan terjadi. Berkati Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Ma'ruf Amin. Hikmat, marifat, takut akan Tuhan dalam hidup mereka, bahkan perlindungan Tuhan sempurna. Berkati TNI, Polri dan seluruh jajaran kabinet yang ada, biarlah NKRI menjadi NKRI yang terus ada dalam satu kesatuan. Kami patahkan segala niat-niat jahat orang yang coba menghancurkan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus. Perlindungan-Mu atas bangsa kami. Tuhan terus memberkati juga para tim medis, dokter, perawat yang berada di garis terdepan melawan COVID-19. Kami patahkan, hancurkan kuasa virus ini. Tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal. Kami terlalu percaya hidup mati kami ada di tangan Tuhan. Kami berdoa meminta perlindungan Tuhan, damai sejahtera dan sukacita buat bangsa-bangsa juga yang ada di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tutup bungkusan kuat kuasa darah-Mu. Tuhan, anugerah-Mu melimpah dan tercurah Bapa bagi semua mereka yang terus setia berdoa. Mari buka hati dan tangan-Mu untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau dalam kehidupan-Mu, diberkati rumah tangga-Mu, diberkati pekerjaan-Mu, diberkati keuangan-Mu. Tuhan mencukupkan yang Kau butuhkan, bahkan Engkau menjadi berkat buat banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Nama-Mu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati, katakan bersama, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa membagikan channel ini, tekan tombol like, subscribe, dan shalom.